Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 633 banding 633. Feng Feiyun ingin menghilangkan masalah dengan akar, membunuh permaisuri saat dia terluka. Namun, dia tidak membuat langkah nekat karena ada dua orang lagi di paviliun. Seorang lelaki tua berwarna abu-abu dan seorang pria berbaju besi tebal dengan pedang. Paviliun kayu ini didirikan oleh para pemburu Jiang kuno, sehingga terlihat sangat kasar. Ini adalah wilayah Jiang kuno. Gunung-gunung dan hutan di sini penuh dengan binatang buas dan suku manusia. Suku-suku ini bertahan hidup dengan menjadi pemburu, sehingga mereka akan melakukan perjalanan jauh ke daerah-daerah ini. Mereka juga membangun paviliun-paviliun ini untuk beristirahat di sepanjang jalan. Kedua pria itu sama sekali tidak terlihat seperti anggota Jiang, jadi mengapa mereka ada di sini? Ditambah lagi, mereka juga bersama permaisuri. Dia bisa mengatakan bahwa permaisuri tampaknya takut pada mereka sehingga dia menjadi lebih penasaran. Konsort Beiming, kamu cukup bagus dalam berlari. Feiyun menyingkirkan manik-manik darah yang mengambang dan dengan hati-hati berjalan menuju paviliun. Lelaki tua beruban itu mendongak, kerutan di mata dan dahinya menjadi lebih jelas saat dia tersenyum ramah, sama seperti kakek biasa di desa. Nalurinya mengatakan kepada Feiyun bahwa dia sama sekali bukan. Meskipun terluka, kebencian permaisuri terhadap Feiyun tidak berkurang sama sekali. Dia mengumpulkan energinya di telapak tangannya, tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya merentangkan lengannya ke depan, suara-suara pecah datang seperti tulang yang patah bergesekan. Luka-lukanya lebih serius daripada penampilan mereka dengan banyak patah tulang. Kultivasinya sendiri tidak dapat menghubungkan mereka tanpa bantuan pil pemulihan. Serangan telapak tangan ini nyaris tidak keluar. Gambar itu hanya 3 meter dan Feiyun dengan mudah merawatnya dengan satu kelas. Feng Feiyun, aku akan mengulitimu ketika aku sembuh. Sehelai darah menetes keluar sudut mulutnya. Dia mengertakkan gigi dan memelototinya. Kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan? Feiyun berjalan masuk dengan esensi senjata disiapkan. Pria tua itu awalnya duduk di atas tumpukan jerami. Dia berdiri dan memperbaiki jubahnya, sepertinya kejahatan akan terjadi di sini. Pengawal hitam, lebih baik jika kita pergi. Petik 2. Dia hanya ingin melihat Feiyun, jenius nomor 1 Jin saat ini. Sekarang setelah dia melihat, sudah waktunya untuk pergi. Selir itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah orang yang santai dan tidak akan meminta permaisuri lagi karena dia tidak punya niat untuk memberitahunya. Menurutnya, informasi dari seorang wanita mungkin bukan kebenarannya. Feiyun tidak dengan cara yang sama. Jika dia ingin tahu sesuatu, dia menuntut jawaban. Setelah keduanya pergi, Feiyun menggerakkan pedangnya di sebelah lehernya dan dengan dingin berkata, siapa mereka berdua? Kenapa aku harus memberitahumu? Dia bisa merasakan dingin di lehernya. Dia adalah orang yang bangga dan berpikir bahwa Feiyun hanya seorang pemuda yang tidak sopan yang cukup beruntung untuk menjadi Raja Surgawi. Jika bukan karena kebenciannya, dia tidak akan menatapnya dua kali. Mengapa? Karena kamu adalah tahanan saya. Feiyun menyegel dantiannya dengan kecepatan kilat lalu menyingkirkan esensi senjatanya. Dia kemudian meraih dagunya dan dengan paksa memiringkan wajahnya sehingga mereka akan saling berhadapan. Dia bukan pria sejati. Dia dulunya adalah tuan muda, dan bandit. Tidak ada alasan untuk bermain bagus melawan musuh. Dia menjadi khawatir setelah melihat kilatan iblis di matanya. Dia menyalurkan energinya tetapi dantiannya telah disegel oleh teknik terlarang miliknya. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Feng Feiyun, apa yang kamu coba lakukan? Dia menghela nafasnya yang menjulang naik dan turun. Karena jubahnya telah ternoda darah, mereka menempel erat di dadanya dan dengan jelas menjabarkannya. Segalanya tampak jelas baginya. Kamu memberitahukan saya. Feiyun menyeringai dan menyentuh pipinya yang halus, kamu benar-benar tahu bagaimana untuk tetap muda, kulitmu masih begitu lembut dan bagus. Apakah sisa tubuh Anda sama baiknya? Keke. Dia tahu orang macam apa dia. Bahkan, seluruh dinasti tahu tentang romannya. Para wanita yang ingin membunuhnya paling takut ditangkap olehnya. Dan dia ditangkap sekarang, jadi dia jelas-jelas tidak dalam mood terbaik. Feng Feiyun, aku lebih baik mati sebelum aku membiarkanmu melakukan apapun. Dua api muncul di matanya.
Mereka terbang ketika dia menggunakan niat surgawi untuk membakar tubuhnya sendiri. Dia ingin tidak lebih dari membunuh Fei Yun dan pasti tidak akan membiarkannya mencemari tubuhnya. Bagaimana Fei Yun membiarkannya melakukan ini? 40 niat surgawi terbang keluar dari matanya dan menekan niatnya sebelum menghancurkan api. Dia menderita serangan mental sebagai akibatnya dan luka-lukanya menjadi lebih parah. Jadilah gadis yang baik dan mungkin aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kata Fei Yun. Permaisuri mengertakkan giginya tanpa menanggapi. Fei Yun tidak membuang waktu dan memutuskan untuk bertindak ekstrim. Dia mengambil tali dan mengikat tangannya sebelum menggantungnya di pohon dengan diameter 3 meter. Kedua tangannya diikat lurus, hanya bagian bawah kakinya yang nyaris menyentuh tanah. Bahkan seorang wanita bodoh tahu apa yang akan terjadi setelah diikat dalam posisi ini oleh seorang pria. Dia bahkan lebih panik. Fei Yun tidak terburu-buru. Dia dengan tenang berbicara sambil berdiri di depan saya, yang benar adalah aku memang membutuhkan wanita. Ini berlaku untuk semua pria, kita tidak bisa menolak wanita cantik, dan aku hanyalah pria lain. Petik 2. Pah. Pinggangnya bergerak maju mundur saat dia berjuang, yang menjulang tinggi dan kakinya yang indah sangat menggoda. Fei Yun menggosok dagunya dan berkata, seorang pria berusaha meraih kebesaran dengan bertujuan untuk mengambil wanita paling cantik, apapun yang kurang ambisius akan membawa dia ke kehidupan yang biasa-biasa saja. Apakah Anda tahu apa yang saya maksud dengan tek? Saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi biasa-biasa saja. Hanya kebesaran yang diizinkan. Petik 2. Rambut hitam panjangnya yang halus menutupi wajahnya, hampir menutupi mata almondnya. Dia membuka bibir merah mudanya yang mengkilap, Feng Fei Yun, kamu pikir kamu bisa mengintimidasi Bei Ming Ruo ini seperti ini? Anda jauh meremehkan saya. Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah, sejujurnya, aku punya prinsip dan tidak benar-benar tertarik pada wanita orang lain. Saya merasa bahwa mengkhianati pria lain adalah hal yang sangat tidak bermoral, jadi jangan paksa saya. Petik 2. Haha, kamu tidak berani melakukannya. Tawanya terputus dan digantikan dengan gemetar setelah merasakan hawa dingin di kulitnya. Fei Yun telah merobek jubahnya dan melemparkannya ke tanah. Dia mengira itu karena dia adalah wanita kaisar sehingga dia tidak berani menyentuhnya. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa Fei Yun tidak memiliki moralitas dan menganggapnya tidak berharga. Kakinya yang panjang dan ramping terlihat penuh, berbentuk sempurna. Kaki kecil tanpa bekas luka dan paha montok, juga bebas dari cacat, tampak seperti patung batu giok. Lengannya yang tergantung di pohon juga terlihat sangat feminin. Di bawah lengannya ada tulang selangkanya yang menggoda, dan kemudian bidang putih di bawahnya. Ini selain tanah liar melukis gambar keian primitif. Kamu masih berpikir aku tidak akan melakukannya? Tanya Fei Yun. Kamu. Fei Yun merobek pakaian dalamnya untuk mengungkapkan sosoknya yang dan tak bernoda, montok dan pinggang kurus, bahkan tampak lebih baik daripada tubuh anak berusia 16 tahun. Bagaimana kalau sekarang? Dia tersenyum. Aku akan bicara. Dia akhirnya menyerah. Kamu seharusnya sudah bekerja sama sejak awal dan aku tidak perlu melakukan ini. Kata Fei Yun. Nya bergelombang karena kemarahan, matanya yang berbintang menjadi dingin ketika dia mengucapkan, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak atau membunuhku. Petik 2. Aku bisa menjamin keduanya karena sebenarnya aku benar-benar tidak tertarik padamu. Fei Yun berpose dengan kedua tangan bertumpu pada gagang pedangnya yang terjepit ke tanah. Dia mengenakan senyum kontemplatif sambil secara terang-terangan menikmati pemandangan sosoknya. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan pria terhormat tapi aku menuruti kata-kataku. Petik 2. Bab 634-634. Permaisuri tidak mau tunduk pada intimidasi Fei Yun sama sekali tetapi dia tidak punya pilihan lain, akhirnya memilih untuk mengungkapkan identitas pria tua itu. Fei Yun sedikit mengernyit dengan kilau di matanya, jadi itu penguasa legendaris Shen Luo, Raja Beken, tidak heran mengapa saya merasakan niat surgawi yang begitu kuat dalam dirinya. Petik 2. Feng Fei Yun, bukankah kamu mengatakan kamu akan membiarkan aku pergi? Dia takut dia berubah pikiran. Fei Yun menatapnya dan tersenyum, aku hanya setuju untuk tidak atau membunuhmu, tetapi kamu pikir aku benar-benar akan membiarkan kamu pergi. Ekspresinya menjadi gelap saat dia melepaskan rahmat. Feng Fei Yun, kau. Aku ingin memotongmu menjadi berkeping-keping. Petik 2.
Dia mengabaikannya dan berpikir bahwa dia adalah bencana yang menjulang, jadi meninggalkannya hidup-hidup adalah mustahil. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya sendiri. Dia melumpuhkan kultivasinya dan mengenakan topeng besi padanya. Dia menggunakan formasi untuk menjaga topeng sebelum membawanya ke kamp tentara di perbatasan. Guo Dahai dan ahli strategi Mo dengan cepat menyapanya dengan membungkuk. Ahli strategi Mo melihat wanita bertopeng di sebelahnya dan menjadi ingin tahu, "Yang mulia, bolehkah saya bertanya siapa ini?" Penjahat penting pengadilan. Fei Yun berkata, "Saya telah menggunakan jimat giok untuk mengirim pesan ke permaisuri. Anda perlu memesan beberapa ahli untuk mengawalnya kembali ke ibu kota. Setiap kesalahan di sepanjang jalan dan saya khawatir Anda tidak akan bisa menjaga pikiran Anda." Petik 2. Keduanya saling melirik sebelum berlutut, "Kami akan mengikuti perintah Anda." Petik 2. Tahanan rahasia ini melibatkan permaisuri dan raja. Masalah ini jelas rahasia. Kesalahan apapun akan mengakibatkan banyak kematian. Keduanya memerintahkan sekelompok ahli untuk membangun kereta yang dibentengi untuk secara diam-diam mengirim tahanan kembali ke ibu kota. Fei Yun menyaksikan dengan seringai di wajahnya. Orang yang ingin membunuh permaisuri Beiming paling banyak bukanlah dia melainkan janda permaisuri Hua. Strategi ini disebut menggunakan pisau pinjaman. Dalam hal ini, menggunakan seorang wanita untuk membunuh wanita lain bahkan lebih baik. Sepanjang jalan, janda permaisuri Hua pasti akan mengirim pembunuh untuk membunuh permaisuri sebelum dia bisa mencapai ibu kota. Pemenang mengambil semua. Jika putra mahkota telah menang, Fei Yun, Long Luofu, dan permaisuri Hua akan mati sekarang. Ini adalah hasil dari kehilangan perjuangan politik. *****. Pengawal hitam berlutut di atas sebuah bukit di Jiang kuno. Dia melaporkan segalanya kepada lelaki tua itu dalam warna abu-abu, termasuk bagaimana Fei Yun memaksa permaisuri untuk mengungkapkan identitas mereka, bagaimana ia melumpuhkan kultivasinya dan merencanakan untuk membawanya kembali ke ibu kota. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Lelaki tua itu memiliki aura seorang raja sambil menatap pemandangan indah dengan secercah kontemplatif di matanya. "Pengawal hitam, menurutmu siapa yang lebih berbakat, Feng Fei Yun atau Tuan Muda?" Pria lapis baja itu menjawab, "Itu tentang bakat, sama dengan kecerdasan, tapi..." Tapi apa? Tapi Feng Fei Yun lebih hina dengan metode yang lebih celaka. "Orang ini akan melakukan apa saja, saya tidak berpikir Tuan Muda bisa melakukannya," kata pengawal hitam. Hina dan celaka, semua sarana perlu, haha. Itulah yang hilang dari Tuan Muda. Pria tua itu benar-benar tampak terkesan. "Aku tidak mengerti," kata pengawal hitam. Lelaki tua itu tersenyum, "Jika seseorang menghina Anda sebagai hina dan celaka, itu berarti Anda telah mengambil keuntungan dari mereka atau mengalahkan mereka dalam beberapa hal. Pengawal hitam, ketahuilah bahwa di dunia lelaki-lelaki ini, reputasi hanyalah hiasan. Hanya yang berhasil mengalahkan semua musuh mereka yang akan menjadi pemenang terakhir dan dapat menulis sejarah di atas membangun moralitas. Sejarah-sejarah akan memberitahu generasi masa depan yang hina dan celaka." Petik 2. Yang kalah tentu saja hina dan celaka. "Terima kasih atas penunjukmu, Bacon King," kata pengawal hitam. Senyum menghilang dari wajah raja, digantikan oleh ekspresi serius. Temperamen waktu luang hilang dan ini benar-benar mempengaruhi keseluruhan suasana tanah di dekatnya. Pria tua itu berkata, "Ketika Tuan Muda datang ke Beastmaster untuk kitab ulat sutra emas, ia tampaknya telah meninggalkan masalah potensial." Petik 2. Blackguard diam-diam mendengarkan. Dia masih muda dan tidak cukup kejam, itu bisa dimengerti. Pengawal hitam, pergi ke Beastmaster dan diam-diam membunuh gadis itu. Selanjutnya, kembali dan beritahu Tuan Muda dua hal. Petik 2. Pertama, katakan padanya bahwa Raja Sejati tidak akan memiliki belas kasihan seorang wanita. Saya telah mengurus masalah potensial ini untuknya kali ini, saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Petik 2. Kedua, dia mewakili kuil Shen Luo kami sementara Feng Fei Yun mewakili Jin. Akan ada pertarungan sampai mati karena kita ingin mengambil alih. Saya ingin tahu siapa yang lebih baik dari keduanya sebelum semuanya meningkat. Petik 2. Pengawal hitam menjadi terharu dengan sedikit kedutan, bagaimana Anda ingin mereka bersaing, Bacon King? Pertandingan catur antara dua raja, di sini di Jiang kuno, medan perang akan menjadi tanah tanpa akhir. Biarkan Qian Qiuseng menyiapkan korek api. Mata lelaki tua itu menjadi berapi-api ketika dia menatap ke utara dengan hukum Dao yang terjalin di pupilnya.
Mereka tampak seperti garis tanah. Dia melihat ke arah ibu kota. Ibu kota Jin. Penyelamat dan kekayaan berkumpul di sini dengan nadi naga. Tempat itu makmur meskipun pertempuran yang menyebabkan kerusakan besar setahun yang lalu. Sekarang, itu tampak mewah dan megah seperti biasa. Penggarap berkumpul sekali lagi di lokasi terkuat di Jin. Istana Kekaisaran, Violet Cloud Hall. Janda permaisuri Hua dan Long Luofu sedang duduk dengan peta 10 meter ditempatkan di depan mereka. Itu menggambarkan situasi saat ini di Jin dan memiliki asap dan api di mana-mana. Sejumlah untaian energi drakonik melonjak di tempat yang berbeda, terlihat cukup agresif. Tujuan mereka adalah ibu kota. Ini adalah diagram dinasti, berisi nasib Jin. Fitur fisik 8 prefektur dan tatanan alam ditampilkan dalam lukisan besar ini. Luofu menggulung lukisan itu sebelum melemparkannya ke peron di aula ini. Secara otomatis jatuh dan menghilang dari pandangan. Naga lain, itu yang ke-18. Kata janda permaisuri. Long Luofu berdiri di sana dengan bangga dengan aura luar biasa sambil mengenakan regal dragon robe-nya. Dia memiliki 49 untai emas energi drakonik yang mengelilinginya. Setelah kenaikannya, dia mendapatkan batu roh naga dan segel kekaisaran. Pemeliharaan dan kekayaan Jin kini telah berkumpul di tubuhnya. Selain itu, dia memiliki kendali terhadap nadi naga, sehingga pembudidayaannya meningkat dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, hanya tak terduga pada saat ini. Kombinasi takdir dan sumber daya klan kerajaan melahirkan seorang super master dalam waktu yang sangat singkat. Dia telah dibaptis di kolam Dracomization 6 kali dalam setahun terakhir, menyerap 70% dari kekuatan yang telah terakumulasi di sana selama berabad-abad. Dia hanya satu langkah lagi dari menjadi makhluk tercerahkan. Ini adalah kasus seekor ikan mas yang berhasil memanjat gerbang naga dan menjadi seekor naga. Auranya lebih kuat, temperamennya lebih mendominasi. Setiap tindakannya terlihat seperti tindakan penguasa dan selaras dengan dao langit dan bumi. Dia berkata, naga melahap surga. Ini adalah kehendak surga itu sendiri, ingin mengakhiri dinasti kita. Ini menunjukkan bahwa dinasti mencapai akhirnya, pemeliharaannya melemah, sehingga kekacauan tidak terhindarkan. Tidak masalah memiliki lebih banyak naga, satu-satunya yang penting adalah Supreme. Siapapun yang mengendalikan Supreme akan memahami nasib Jin. Petik 2. Violet Cloud Hall dilindungi oleh 7 tuan dengan aura mengerikan mengisi seluruh area. Mereka tampak seperti 7 bintang yang siap melindungi istana ini. Setiap penyusup akan terbunuh seketika. Istana dijaga ketat sekarang tidak seperti sebelumnya selama perjuangan politik. Sebelum ini, itu adalah kompetisi antara sang putri dan putra mahkota sehingga tuan yang sebenarnya di sini tidak bisa terlibat. Karena itulah Giants mengamuk di istana. Sekarang, Long Luofu sepenuhnya bertanggung jawab. Kekuatan klan kerajaan yang jelas dan tersembunyi berada di bawah komandonya. Klan kerajaan hanya kedua dari istana roh suci, jadi kekuatan sebenarnya adalah sesuatu untuk dilihat. Keempat klan besar mungkin tidak cocok dengan itu. Aku akan memasuki kolam drakomisasi lagi untuk pembaptisan ketujuh untuk upaya lain mencapai nirvana. Luofu tampak lebih unggul sambil berdiri di tengah aula, menatap kerajaannya. Jimat giok datang dari cakrawala, meninggalkan jejak panjang dan tampak seperti meteor. Sebuah tangan raksasa di luar aula menangkapnya. Seorang sarjana setengah baya kurus dengan tulangnya hampir menunjukkan datang. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya, sebuah pesan dari Endless Land. Petik 2. Dari siapa? Suara Long Luofu membawa kekuatan yang menindas. Pria itu tidak bisa melihat ke atas sama sekali. Dari Yang Mulia, Raja Surgawi. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan energi violet di dalam dantiannya. Dia hampir tidak berhasil mempertahankan postur berlutut karena auranya alih-alih didorong ke tanah. Bab 635-635. Long Luofu tidak bisa tetap tenang sementara matanya berkedip, bawa ke sini. Petik 2. Pria parubaya dengan hormat mengambil jimat giok. Seorang pejabat wanita datang untuk mengambilnya dan menyerahkannya ke Long Luofu. Matanya menjadi lebih cerah setelah membaca konten. Dia melihat sekeliling dan berkata, kalian semua, pergi. Petik 2. Pria parubaya dan 6 pejabat wanita pergi kemudian menutup pintu ke istana. Permaisuri Kaisar Hua bertanya, apa pesan Feng Feiyun? Dia menangkap Beiming Ruo di Jiang Pass, melumpuhkan kultivasinya,
dan memerintahkan pasukan militer untuk diam-diam mengawalnya di sini. Kata Luofu dengan senyum yang merenung. Janda permaisuri Hua terkekeh, pelacur itu pantas mendapatkannya. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali ke ibu kota hidup-hidup karena faksi kerajaan mungkin menghindarkannya karena statusnya sebagai pendamping. Jika dia melihat sar kekaisaran, maka ada sedikit kemungkinan dia sekarat. Kita harus membunuhnya untuk menghilangkan masalah potensial di masa depan. Kita harus. Petik 2. Rencana pembunuhan di dalam istana ini dibuat, hukuman mati untuk permaisuri Beiming. Setelah persiapan yang cukup, Long Luofu merenungkan lebih banyak lagi. Mengapa Beiming Ruo pergi ke perbatasan? Dan mengapa Fei Yun ada di sana? Seorang penguasa perlu menyimpulkan banyak hal dari satu informasi dan menjadi lebih berwawasan daripada orang biasa, melihat lebih dari sekadar permukaan. Beiming Potian melarikan diri dari ibu kota setelah fraksinya dihancurkan. Dia berhasil mengundang leluhur yang tertidur itu dari Nether Mound dan mendapatkan kepemimpinan atas apa yang tersisa dari Beiming. Petik 1. Dia adalah bakat brilian yang dipenuhi kebencian selain memiliki 3 kabupaten di timur laut prefektur Clearsky, Mulberry Mound, Destiny, dan Falling Shell. Itu lebih dari 480 kota dengan jangkauan lebih dari 30.000 mil. Beiming tentu saja melemah tetapi mereka memiliki kekuatan tersembunyi dan mata-mata di mana-mana di Jin. Meskipun kami telah mengirim keputusan membunuh, kami masih tidak dapat menemukan semua ahli tersembunyi ini. Petik 1. Dia melakukan segalanya untuk menjatuhkan Jin, merekrut tentara dan membentuk aliansi. Saya yakin dia akan berbaris ke ibu kota dalam beberapa tahun. Petik 1. Beiming Ruo mungkin ingin membentuk aliansi dengan suku besar di Jin, tapi mengapa Fei Yun ada di sana? Di mana dia tahun lalu? Petik 2. Dia memegang lengan tahtanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, tanyakan Grand Preceptor untuk urusan pemerintahan, Grand Servant untuk hal lain. Petik 2. Ini adalah nasihat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia memikirkannya dan langsung menghilang dari istana. Detik berikutnya, dia bergabung di luar kuil tertinggi. Pintu perlahan terbuka seolah orang di dalam tahu bahwa dia akan mengunjungi. Kuil ini berisi avatar berbagai kaisar, tanah terlarang dari klan kerajaan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memasuki area tersebut. Itu tampak kosong dan tidak memiliki langit-langit di bagian paling atas, tampak seperti langit kuning. Seorang lelaki tua duduk di bawah avatar besar-besaran, membakar dupa dan bergumam sambil terlihat cukup serius. Dia mengenakan jubah upacara putih. Ini adalah Grand Servant, gelar penjaga makam kekaisaran. Tidak ada yang pergi begitu menerima pekerjaan ini sehingga dia tidak akan pernah meninggalkan kuil. Ini segalanya baginya sekarang. Yang mulia, hari ini bukan hari seremonial, Anda harus memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Dia meletakkan 3 batang dupa yang terbakar ke atas tripod. Asap terus melekat di udara. Luofu merasakan sesuatu yang tak terduga dari pria ini. Dia tidak tahu umurnya tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa pria tua ini sudah terlihat seperti ini sejak masa pemerintahannya. Dia berdiri dengan postur sempurna dan aura sempurna, saya ingin tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Jiang kuno dan apa yang akan terjadi segera. Petik 2. Pelayan itu membawa sebuah kuali berisi air. Dia menarik lengan bajunya, memperlihatkan sepasang tangan muda yang tidak selaras dengan usianya dan dengan hati-hati mencucinya. Selanjutnya, dia memotong pergelangan tangannya dan darah mengalir ke kuali. Anehnya, cairan ini berwarna putih. Air jernih juga berubah putih dan mengeluarkan banyak asap putih. Selanjutnya, seluruh kuali berwarna putih dan mulai bergetar keras dengan dentingan logam. Dia membungkuk ke arah pembukaan untuk mendengarkan dengan baik. Wajah tuanya menjadi lebih serius sebelum tiba-tiba berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Luofu, bencana berdarah akan datang. Seorang yang sesat telah muncul di Jiang kuno dengan tekanan yang cukup untuk memengaruhi ibu kota. Petik 2. Yang mana? Tanya Luofu. Raja Bid'ah, Beken, telah melarikan diri dari Gunung Kuali Perunggu. Petik 2. Luofu secara alami pernah mendengar judul ini sebelumnya. Raja ini terkenal pada generasi yang sama dengan Permaisuri Long Jiangling, tak terkalahkan sejak 1800 tahun yang lalu. Siapa yang tidak takut akan kedatangan keduanya sekarang? Apakah ini benar-benar akhir bagi Jin? Menghentikan perampas itu sulit karena kehancuran tampaknya merupakan kehendak surga. Aku, hambamu,
Akan menggunakan semua yang harus kulihat jika aku bisa melenyapkan Raja Sesat ini. Dia berdiri dengan sinar merah di matanya. Dia mengulurkan kedua tangan dan seluruh kuil tiba-tiba meletus dengan cara gemuruh. 9 gong berbunyi pada saat bersamaan dan mengguncang ibu kota. Avatar di kuil menembakkan 2 sinar dari mata mereka. Mereka tampak seperti naga emas dan mulai melingkar di sekitar pelayan. Tubuhnya yang jompo tiba-tiba tumbuh setinggi 7 meter. Tangannya yang seperti batu giok menyentuh kuali. Kekuatan agung dari dalam menembak ke langit. Ini adalah sinar menyilaukan yang menerangi ibu kota. Itu menembus kekosongan dan mulai terbang menuju Jiang kuno. Asteris asteris asteris. Pria tua berpakaian abu-abu berdiri di atas puncak, matanya terpaku di ibu kota. Tiba-tiba, cakrawala berubah menjadi putih dengan cara menyilaukan dengan awan keberuntungan datang. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Di dalam awan putih adalah raungan naga yang membawa kekuatan yang cukup untuk membuat pegunungan bergetar. Cakar naga besar menebas ke bawah. Para petani di dekat Jiang Pas bisa merasakan tekanan yang menekan ini seolah-olah itu adalah akhir dunia. Orang-orang mulai mengkhawatirkan yang terburuk. Lelaki tua itu menatap tebasan yang masuk dan tertawa keras, Grand Servant, kau masih hidup setelah sekian lama. Saya akan mengirim Anda ke neraka kalau begitu. Petik 2. Arus petir melonjak di sekitarnya dan mulai menyebar ke daerah di dekatnya, memuncak di telapak tangan sebesar-sebesar cakar yang masuk. Arus mengalir bersama menjadi rune yang menggambarkan gunung dan sungai yang indah. Seolah seluruh dunia berada di dalam telapak tangan ini. Itu berhasil menghancurkan cakar naga. Boom! Binatang itu berteriak dengan menyedihkan di dalam awan yang surut. Tiba-tiba, orang lain bergabung. Clear Sky Prefecture, lokasi yang diambil alih oleh Beiming. Pedang tak menyenangkan perlahan terbang keluar dari gundukan makam dan langsung memangkas awan. Jeritan kedua datang dari naga. Prefektur Southern Grand, klan Feng. Feng Mo menyeringai di dalam istananya dan melepaskan kepalan seukuran gunung. Kabut jahat muncul dengan niat membunuh. Tinju itu juga menghantam awan, hampir menerbangkan semuanya. Di perbatasan antara Central Royal dan Grand Southern adalah sebuah kota yang diambil alih oleh Violet Seacor's Cave. Seorang raja di antara mayat raja, seluruhnya berwarna ungu, mengambang di kolam berisi darah. Itu memuntahkan racun yang cukup untuk mengisi langit. Sinar putih masih membuatnya kembali ke kuil di ibu kota. Sayangnya, itu sangat pingsan sekarang. Tubuh Grand Servant menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia memuntahkan seteguk darah putih dan hampir jatuh ke tanah. Long Luofu ingin membantunya tetapi dia melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Ada kesedihan di matanya, naga-naga melahap langit, tidak ada yang menyelamatkan ini. Jin telah bertahan selama 6.000 tahun tetapi nasib dan pemeliharaan kita akan segera berakhir, batuk, saya telah menderita serangan balasan dari naga-naga ini dan tidak punya banyak lagi untuk hidup, hanya 3 tahun, saya bisa menjamin 3 tahun lagi untuk pengadilan. Luofu merasakan beban luar biasa di bahunya yang hampir membuat napasnya terengah-engah. Grand Servant menyeka darah dari bibirnya dan menjadi berkilau dengan cahaya spiritual. Dia mendapatkan kembali ketenangannya lagi tetapi sayangnya, dia tampak jelas. Rambutnya memutih dan kulitnya mengering. Bahkan tangan mudanya menjadi penuh keriput dengan naungan kayu. Dia gemetar dan berkata, sebelumnya, saya melihat sekilas ketatanan surgawi selama kekacauan, saya melihat burung phoenix memekik di Jiang kuno. Itu bergegas ke langit dan tampaknya melahap naga. Menurut perhitungan saya, Phoenix itu memiliki koordinat astronomi yang sama dengan Yang Mulia, Raja Surgawi. Petik 2. Seekor Phoenix di Jiang kuno melahap naga, Long Luofu memiliki kilatan rumit di matanya. Setelah meninggalkan kuil, ia segera memerintahkan, atas nama pengadilan, tetapkan Sekte Surgawi tertinggi sebagai Sekte Nasional. Mulai sebuah altar di setiap kota dan rekrut misionaris untuk menyebarkan nama suci Dewi tertinggi. Semoga kehendak saya selesai. Petik 2. Bab 636/636. Awan putih di langit cukup menyilaukan untuk membuat orang lain menutup mata mereka. Para prajurit dikam oleh Jiang Pas terkejut, merasakan momentum besar menekan dari atas. Selanjutnya, tangisan naga yang memekakkan telinga muncul di seluruh area. Cahaya putih kemudian surut. Itu datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Para prajurit merasa kaki mereka lemas saat basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka membutuhkan sekitar 15 menit sebelum menjadi tenang.
Mata Fei Yun cerah di luar tenda. Dia tahu bahwa itu adalah pertempuran antara dua master top sehingga dia tidak terkejut. Dia kembali ke dalam dan mengeluarkan sebuah gulungan, dokumen tentang prefektur Jiang kuno. Bai Ruxue berdiri di samping dengan rambut putihnya yang menjuntai hingga ke pinggang, terlihat sangat cantik dan mempesona seperti seseorang dari lukisan. Kultivasi Fei Yun jauh melebihi dia sehingga dia tidak berani punya ide. Dia ingin menemukan pintu masuk ke kuil Shenluo secara alami, dia perlu belajar tentang Jiang kuno. Dia meminta Guo Dahai membawanya peta tempat ini. Sudah sekitar 1 jam sejak dia mulai. Ruxue memperhatikannya berkonsentrasi dengan mata cantiknya, berpikir bahwa dia benar-benar terlihat seperti seorang murid dari klan sarjana. Ini menyebabkan riak di hatinya, jika ini mengambil jalan yang benar, dia pasti akan menjadi pahlawan terkenal, begitu banyak gadis akan jatuh cinta padanya, apa yang kupikirkan. Saya seorang murid sesat, mengapa saya ingin Feng Fei Yun menjadi orang baik? Ditambah lagi, bahkan jika dia seorang pria yang pandai dalam sastra dan pertempuran, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jiang kuno tepat di luar tanah tak berujung, sangat sempit dari timur ke barat, membentang sekitar 180.000 mil atau lebih. Di selatan adalah hutan belantara Endless Land yang sebenarnya, tempat di mana manusia tidak berani masuk. Fei Yun menggulung-gulir setelah menghafal konten. Dia sadar bahwa Endless Land membentang sejauh 800.000 mil. Jiang kuno hanya terletak di dekat perbatasannya. Tentu saja, Fei Yun juga tidak berniat memasuki wilayah tanah tak berujung yang sebenarnya. Dia hanya ingin menemukan kuil Shenluo dan para gadis sesat untuk mengambil kembali darah Namong Hongyan dari gelang. Apakah kita akan pergi ke Jiang kuno sekarang? Bai Ruxue bertanya dengan lembut. Fei Yun menggelengkan kepalanya, tempat itu terlalu luas. Mengingat kemampuan kami mungkin tidak dapat menemukan kuil Shenluo bahkan jika kami mencari sisa hidup kami. Petik 2. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar. Guo Dalai dengan keras berteriak, "Yang mulia, ada pesan jimat dari ibu kota." Petik 2. Feng Fei Yun tersenyum, "Komandan Guo, masuk. Ini perkemahan Anda, tidak perlu bertindak seperti seorang kurir." Petik 2. Guo Dahai dan ahli strategi mau datang berurutan. Mereka membungkuk ke arah Fei Yun dan Dahai tertawa, "Kami tidak bisa melakukan itu, Yang Mulia. Ini tenda Anda sekarang, bahkan Lord Tiger perlu meminta izin sebelum masuk." Petik 2. Dia mengambil jimat batu giok dan meletakkannya di meja Fei Yun. Fei Yun meraihnya dan cahaya memancar di telapak tangannya. Sebuah pesan dari Long Luofu memasuki kepalanya. Karena matanya tertutup, dua lainnya dengan sabar menunggu sampai dia membuka matanya lagi. Dahai bertanya, "Yang mulia, siapa yang mengirim pesan?" Fei Yun menghancurkan potongan batu giok menjadi debu sebelum tersenyum, "Permaisuri Jin." Petik 2. Dua lainnya memasang ekspresi serius dan tidak berani mengorek. Fei Yun berkata, "Suku-suku di sini memberontak tanpa memedulikan pengadilan. Sang permaisuri berharap agar saya membantu pengadilan dalam menstabilkan wilayah ini dan menyatukan berbagai suku." Petik 2. "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda." Keduanya berlutut. "Bangkit, ceritakan tentang situasi Jiang kuno. Jika memungkinkan, saya benar-benar dapat membantu pemain top sekarang." Petik 2. Mereka berdua bangkit, merasa sedikit terkejut. Itulah Raja Surgawi bagimu, tidak memberi hormat sebanyak itu pada permaisuri. Dia akan pergi jika situasinya buruk. Hanya Raja Surgawi yang berani bertindak seperti ini terhadap permaisuri. Guo Dahai mengeluarkan peta yang berisi semua Jiang kuno. Itu penuh dengan garis-garis dan tanda-tanda khusus di bidang-bidang penting. Tanah tak berujung juga ada di sini. Prefektur Jiang kuno memiliki 10 kabupaten, lebih sedikit dari prefektur lain tetapi masing-masing sangat besar. Selain itu, karena gunung dan sungai, batas-batas antara masing-masing daerah sebenarnya cukup jelas. Lebih baik membagi peta berdasarkan suku. Petik 2. 95% penduduk di sini adalah Jiangs. Mereka dibagi menjadi 3 suku besar, divisi penyembahan surga, divisi alam gelap, dan divisi sihir penyihir. Ada banyak yang lebih kecil. Beberapa dari mereka tinggal di alam liar dengan desa-desa pergi sejauh tanah tak berujung. Heaven Witchcraft adalah yang paling dekat dengan celah itu. Yang terkuat adalah Heaven Worship, dan yang paling misterius adalah Dark Realm. Strategis mau diuraikan. Fei Yun bertanya, pemerintah hadir di sini bersama para penguasa daerah,
mengapa mereka tidak secara langsung menekan konflik antara ketiga suku. Sang ahli strategi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, penindasan tidak mungkin dan tidak mungkin. Jiang tidak mempercayai semua orang luar. Menggunakan kekuatan militer hanya akan mengundang serangan balasan yang kuat. Plus, Jiang sangat kuat. Mereka tinggal di tanah berbahaya ini dan tahu bagaimana bertahan hidup. Jika tentara datang ke sini, lebih dari setengah pasukan akan mati sebelum mereka mencapai apapun. Petik 2. Fei Yun mengangguk setelah mendapatkan alasan mengapa pemerintah tidak berdaya di sini. Sang ahli strategi melanjutkan, yang benar adalah tidak ada yang mau menjadi pejabat di sini. Para penguasa daerah sangat patuh terhadap suku-suku besar, apalagi para pejabat lainnya. Pemerintah tidak memiliki kedaulatan aktual atas prefektur ini. Petik 2. Guo Dahai sedikit membuka mulutnya tetapi menahan diri. Fei Yun melihat ini dan berkata, Komandan Surgawi Guo, silakan. Petik 2. Dahai menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya ada seseorang yang bisa memadamkan konflik internal. Petik 2. Siapa? Dewi Sihir Surgawi. Dahai berkata, suku-suku besar di sini menyembah dewa penyihir surgawi, berpikir bahwa dewa ini adalah satu-satunya dewa sejati di dunia, sedangkan Dewi adalah putrinya. Legenda mengatakan bahwa sang Dewi akan bereinkarnasi ke dunia fana setiap 10.000 tahun. Kedatangan mereka setiap kali akan menandakan era baru bagi Jiang. Petik 2. Sang Dewi bertanggung jawab untuk menyebarkan pengajaran kitab sihir. Grand Wisdom Master Jing Feng sudah mati, jadi Dewi saat ini yang baru saja muncul baru-baru ini menjadi pemimpin spiritual divisi penyembahan surga. Petik 2. Mata Fei Yun berkelip cerah sebelum tersenyum, karena permaisuri ingin aku membantu, aku akan melakukan perjalanan ke Jiang kuno. Ahli strategi Mo, pilih 50 elit untuk menemaniku. Petik 2. Yang mulia, Jiang adalah orang barbar biadab, ahli strategi itu khawatir. 50 banyak, kata Fei Yun. Keduanya tidak berani untuk tidak patuh dan pergi. Fei Yun tidak segera pergi dan memilih untuk menghabiskan malam di kamp. 9 lapisan formasi didirikan di luar tendanya. Tidak ada yang diizinkan masuk. Fei Yun duduk di sana dengan mata tertutup. Jiwa binatang buas bergegas keluar dan berputar di sekitarnya, total 10.000. Fei Yun baru saja mencapai tingkat kelima sehingga ia membutuhkan energi roh yang besar untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia memakan 8 pil pengumpul roh tingkat 3. Energi di dalam pil itu lebih murni dan lebih tebal daripada energi di dalam nadi naga. Itu mengalir melalui tubuhnya seperti cairan dan mencapai istana pusat di dalam dantian untuk berubah menjadi energinya sendiri. Setiap pil mempercepat waktu kultivasinya setengah tahun. Jika Fei Yun ingin mencapai tingkat ke-6 yang dikenal sebagai alam setengah langkah, ia akan membutuhkan meditasi 60 tahun. 8 pil ini mengurangi waktu 4 tahun ini. Karena kondisi fisiknya yang keras, ia dapat mencerna pil hanya dalam 1 malam. Setiap pembudidaya lain di tingkat kelima akan membutuhkan setengah bulan atau lebih untuk mencerna hanya 1 pil. Selain itu, mereka mungkin tidak dapat mengekstraksi semua esensi. Pil-pil ini dianggap sebagai harta yang luar biasa bagi siapapun di bawah tingkat ke-6. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Namun, Fei Yun mendapatkannya tanpa melakukan apa-apa. Bining Sui mengambil semuanya dari faksi Grand Tutor termasuk semua pil di bawah peringkat ke-4. Pada akhirnya, dia menjadi takut dan memberikan barang-barang ini kepada Fei Yun. Budidaya membutuhkan sumber daya yang cukup. Dengan bahan yang cukup, seseorang dapat mengolah 100 kali lebih cepat daripada orang yang tidak memilikinya. Bagaimana orang mendapatkan sumber daya ini? Salah satu caranya adalah mengandalkan klan atau sekte mereka setelah menunjukkan bakat yang cukup. Jika mereka tidak memiliki dukungan ini, maka mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan bersaing untuk sumber daya, melakukan apapun yang diperlukan. Mayoritas konflik dan pembunuhan di dunia kultivasi lebih dari sumber daya. Bab 637-637. Sepertinya tempat ini menjadi semakin dan semakin kacau dari hari ke hari, bahkan Raja Bidat yang hilang telah muncul, meniadakan kehadiran Sar Kekaisaran. Jika semua sekte dan klan membentuk aliansi, itu akan membanjiri pengadilan terlepas dari seberapa kuat itu. Saya harus tumbuh lebih kuat agar dapat bertahan dalam kekacauan ini. Petik 2. Fei Yun benar-benar merasakan tekanan besar, tidak dapat melarikan diri dari kekacauan. Yang bisa dia lakukan adalah memperbaiki dirinya sendiri untuk menunggu kembalinya jiwa Dewi tertinggi.
Menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa aman di kemudian hari. Akan mengerikan baginya untuk dilahirkan kembali di era di mana dia bisa mati lagi kapan saja. Karena itu, Fei Yun harus lebih kuat untuk menghindarkannya dari bahaya. Pada hari kedua, Fei Yun, Ruxue, strategis Mo, dan 50 tentara menyeberangi celah menuju Jiang kuno. Jalannya terjal karena hutan dan pegunungan. Jin telah mulai membangun infrastruktur di sini tetapi mereka telah dibanjiri oleh gulma. Hanya 2 jalur yang tertinggal dari kereta pedagang. Pakar strategi telah mengirim pengintai ke depan. Dia mengendarai banteng kilin dan mengikuti di belakang Fei Yun. Bai Ruxue dalam gerbong, cukup beruntung untuk menikmati perlakuan permaisuri kekaisaran. Kerbau harus cukup cepat untuk mencapai kota pertama divisi sihir surgawi, Sin Edge. Kata si ahli strategi sambil melambaikan kipasnya yang berbulu. Fei Yun mengendarai harimau bersisiknya, dihiasi baju besi merah dan terlihat cukup gagah. Dia menatap jalan di depan dan mengobrol, ahli strategi Mo, saya melihat kesalahan besar dalam kultivasi Anda. Petik 2. Sang ahli strategi sedikit gemetar setelah mendengar ini. Dia menghela nafas sebagai tanggapan, orang-orang rendahan seperti kita beruntung mendapatkan hukum jasa yang tidak lengkap. Prestasi saya saat ini sudah merupakan berkah dari surga. Petik 2. Hukum jasanya sangat biasa dan hanya bisa mencapai puncak mandat surga tingkat 6. Dia tidak akan pernah bisa mencapai level ke-7. Bahkan, ini menunjukkan bakat dan pemahamannya yang luar biasa. Jika dia memiliki akses ke hukum pahala terbaik sejak muda, mungkin dia akan menjadi raksasa lama dan bergabung dengan eselon atas Jin. Raksasa adalah sesepuh teratas di klan manapun. Hanya satu yang akan muncul di antara puluhan juta orang. Hanya satu dari 10,5 langkah yang bisa menjadi raksasa. Aku punya manual teratas dari Raja Tua, musim semi dan musim gugur 6 hukum. Ini adalah seni dari gerbang Daois. Jika Anda dapat mengolah 6 seni dengan sempurna, Anda akan bisa menjadi makhluk yang tercerahkan. Fei Yun mengeluarkan gulungan kulit. Petik 2. Sang ahli strategi bergidik sambil menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak dengan hukum jasa ini di depannya? Namun, dia tidak bisa langsung mengambilnya. Ini adalah harta yang tak ternilai yang tidak bisa diberikan begitu saja. Dia merasa bahwa semuanya itu tidak nyata. Hanya meraih gulungan cukup banyak untuk mengubahnya menjadi raksasa berada di luar mimpinya yang paling liar, apalagi untuk menjadi makhluk tercerahkan. Fei Yun berkata, jika saya meminta Anda untuk mengambilnya, ambillah. Jangan ragu-ragu di usia Anda. Petik 2. Si ahli strategi menepuk-nepuk tangannya sebelum dengan hati-hati menerima gulungan itu, tangannya masih gemetaran. Dia menarik kendali besi untuk menghentikan lembu jantan itu sebelum turun ke tanah untuk berlutut, terima kasih, Yang Mulia, karena telah melimpahkan hukum jasa ini kepada saya. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Katakan saja kata-katanya dan aku akan mengikuti perintahmu sampai mati. Petik 2. Fei Yun berkata, ahli strategi Mo, bangkitlah. Pengadilan secara alami tidak akan menganiaya Tuan Sekte seperti Anda yang telah bergabung dengan kami. Petik 2. Sang ahli strategi tersentuh hingga menangis. Fei Yun mengeluarkan 50 pil peringkat pertama. Mereka melayang di atas telapak tangannya seperti permata dan memancarkan cahaya redup. Mereka kemudian terbang dan jatuh ke tangan 50 prajurit, masing-masing satu. Dia melakukan hal yang sama dengan 50 batu roh lainnya. Para prajurit ini bahkan lebih bersemangat daripada ahli strategi. Mereka berlutut pada saat yang sama, kami bersumpah kesetiaan dan pengabdian kepada dinasti dan Yang Mulia. Mereka sedang menyelesaikan basis dewa dan milik elit tentara. Namun, mereka tidak pernah menggunakan pil semangat dan batu roh sebelumnya, hanya obat-obatan biasa ketika terluka. Bahkan pil roh peringkat pertama dianggap sebagai harta yang luar biasa. Batu roh bahkan lebih berharga. Satu cukup untuk berdagang 300.000 koin emas, cukup untuk seluruh keluarga mereka untuk hidup mewah seumur hidup. Dia terlalu murah hati. Mata para prajurit ini berubah saat menatapnya. Beberapa waktu yang lalu, mereka berpikir bahwa dia terlalu muda dan tidak begitu yakin. Tetapi sekarang, mereka menjadi patuh, berpikir bahwa masa depan cukup cerah mengikutinya. Ketika mereka kembali ke kamp, kisah ini pasti akan menyebar. Setiap prajurit akan mengetahui manfaat saat mengikuti Fei Yun. Hasil masa depan ini adalah tujuan sebenarnya. Pasukan bergerak dengan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sementara itu, Fei Yun memasuki kereta dan mengeluarkan rumput roh merah. Itu memiliki 3 daun muda yang tumbuh, mengkilap dan basah. Mereka tampak seperti 3 api terpisah dengan energi roh kuat yang muncul di dalam. Ini adalah rumput roh awan merah berusia 5.000 tahun yang dicuri dari Grand Tutor oleh Bi Ningsuai. Biasanya tumbuh di daerah dengan panas ekstrim dan afinitas yang ekstrim. Pada usia 100 tahun, itu dapat digunakan sebagai obat atau disuling menjadi salep yang memberdayakan fisik untuk seorang anak. Ini akan memperkuat otot dan tulang, menghasilkan konstitusi fisik yang lebih baik. Seorang yang berusia 1.000 tahun sangat berharga dan diidam-idamkan oleh para pembudidaya top untuk penempaan fisik yang sangat efektif. Yang satu ini di tangan Fei Yun memiliki keefektifan pengobatan yang luar biasa. Bahkan Giant level 7 tidak akan berani menggunakannya secara langsung karena tubuh mereka tidak akan mampu menangani afinitas panas di dalam. Itu memiliki suhu yang sama seperti nyala api. Itu sebabnya mereka harus memberikannya kepada ahli alkimia tingkat tinggi untuk mengubahnya menjadi pil cloud merah untuk dikonsumsi. Fei Yun tidak perlu melakukannya. Tubuhnya lebih keras daripada raksasa sehingga dia bisa langsung memperbaikinya. Aku tidak bisa mencapai tingkat ke-6 begitu cepat, tetapi jika aku bisa memperbaiki akar ini, aku mungkin bisa membuat tulang Phoenix kedua. Petik 2. Fei Yun tidak hanya fokus pada penanaman energi, tetapi juga Immortal Phoenix fisik. Kultivasi fisik ini berada pada tahap kedua, Bone Refinement. Dia telah menciptakan tulang jantung dan sekarang, saatnya untuk yang kedua, tulang kebijaksanaan. Itu adalah salah satu dari 29 tulang di atas kepala. Yang satu ini berada di bagian paling atas tengkorak. Penyelesaian sempurna dari tubuh ini membutuhkan 999 tulang Phoenix, memungkinkan seseorang untuk hidup selama 90.000 tahun. Fei Yun hanya berhasil membudidayakan 206 tulang di kehidupan sebelumnya. Setiap tulang yang diciptakan akan sangat meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Dengan tulang kedua ini, dia akan bisa bertarung melawan raksasa tanpa menggunakan energi roh dan melepaskan kekuatan 7 harimau naga. Itu kemampuan sejatinya, kultivasinya akan menjadi tidak penting. Orang-orang biasanya hanya memperhatikan alam dan level kultivasi. Mengapa para jenius sejarah mampu mengalahkan mereka yang berada di atas level mereka? Karena konstitusi mereka jauh lebih unggul. Kecakapan fisik dikombinasikan dengan kultivasi menghasilkan potensi pertempuran eksplosif. The Immortal Phoenix fisik berusaha meningkatkan kecakapan fisik ini. Mencapai 100 tulang akan membuatnya menjadi jenius tingkat mitos. Saat ia berkultivasi di dalam gerbong, elang kuning terbang keluar dari belukar di dekatnya. Ia berputar-putar sebentar sebelum mengepakkan sayap sepanjang 10 meter ke arah kota. Divisi Lord of Heavenly Witchcraft ketiga, Si Zhenxiang, duduk di dalam benteng megah yang terbuat dari batu. Elang mendarat di depannya dan mengeluarkan pekikan nyaring. Tak seorang pun kecuali dia yang memahaminya. Haha, Fei Yun, Anda sebenarnya datang ke sini hanya dengan 50 tentara. Saya akan memastikan Anda tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia mengidam-idamkan gadis cantik di sebelah Fei Yun dan tidak melupakan dorongan Fei Yun. Dia tahu bahwa Fei Yun akan mencapai Sin Edge malam ini sehingga dia secara pribadi datang untuk membunuh Fei Yun. Hanya memikirkan sosok mempesona Bai Ruxue membuat penantian itu menyiksa. Bab 638-638. Senja telah berlalu dan dunia jatuh tertidur. Orang bisa melihat kota megah yang terbuat dari batu di atas pegunungan dan hutan. Tulang binatang raksasa menumpuk di luar kota. Di atas tembok ada barbar tinggi Jiang yang berjaga dengan senjata keras. Kota itu sederhana tetapi memiliki tembok tinggi. Di tengah adalah altar yang menjulang setinggi 770 kaki. Orang bisa melihat darah mengalir dari atas, membawa aura primal. Namanya adalah Sin Edge, sebuah kota dari divisi sihir penyihir. Si Zhenxiang memegang tulang besar dan duduk di atas naga harimau dengan banyak yang berdarah tergantung di tubuhnya. Esensi senjata Fei Yun terlalu tajam dan bisa menembus kulitnya, benar-benar mengancamnya. Karena itu, ia mengumpulkan lebih dari 20 potongan tulang sebagai ukuran pertahanan. Malam itu sangat dingin di luar kota. Zhenxiang menunggu lama tanpa melihat Fei Yun dan kelompoknya. Tepat ketika dia kehilangan kesabarannya, sekelompok 30 pengendara banteng bergegas datang, menghancurkan kerikil di jalan. Salah satu dari mereka memiliki sepasang tangan emas. Dia melompat turun dari banteng dan berlutut, Tuan Ketiga,
Feng Feiyun tiba-tiba mengubah arah 300 mil dari sini, menuju ke timur. Saya pikir dia ingin menyeberangi Sungai Sui. Petik 2. Sungguh lelaki yang cerdik, tetapi dia tidak akan pergi setelah datang ke wilayahku. Goldtooth, bawa aku padanya. Zhenxiang sangat marah, merasa seolah-olah dia dipermainkan. Elang emas terbang keluar kota sambil melengking. Zhenxiang melompat 20 meter ke udara dan mendarat di punggungnya sebelum melonjak ke malam. Dia ingin mengejar Feiyun sendirian. Daerah masif namun sunyi ini memiliki sedikit penduduk. Monster ganas kalah jumlah pria dengan lusinan. Karena kondisi ini, hanya Jiangx yang bisa tinggal di sini. Feiyun tahu bahwa Zhenxiang sedang waspada. Sayangnya, dia perlu melakukan perjalanan melalui divisi sihir surgawi sehingga dia berpura-pura datang ke Sinage. Kelompoknya melakukan perjalanan cepat melalui gunung dan berhasil mencapai Sungai Sui. Seseorang bisa menuju ombak yang keras sekarang. Yang mulia, pasukan semuanya sedang dalam penyelesaian basis GAT sehingga mereka bisa terbang, tapi bagaimana dengan tunggangan kami? Tanya ahli strategi Mo. Pada level tertentu ini, mereka bisa terbang untuk jarak pendek sehingga menyeberangi sungai itu tidak masalah. Namun, terbang sampai ke divisi sihir surgawi akan melelahkan bahkan Feng Feiyun. Itu sebabnya mereka membutuhkan tunggangan mereka setelah menyeberang. Feiyun menatap ke arah malam sebelum memesan, tinggalkan mereka, biarkan orang-orang menyeberang dulu. Petik 2. Elit ini dengan mudah terbang di atas sungai besar. Semenit kemudian, sinar keemasan muncul di atas. Zhenxiang mendarat di sungai dan hanya melihat banteng kilin. Feng Feiyun, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa pergi tanpa tunggangan. Petik 1. Dia melompat kembali ke elang untuk mengejar melewati sisi lain sungai. Namun, saat dia sampai di titik tengah, sinar putih menyilaukan tiba-tiba melesat dari bawah seperti naga banjir. Zhenxiang sebenarnya senang melihat ini dan tertawa, Feng Feiyun, Anda berani menyergap saya daripada berlari. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Petik 2. Dia mengangkat tulang besar dan runenya mulai mengalir. Itu tumbuh lebih besar dan tampak seperti pilar yang hancur lurus ke bawah. Namun, sinar saber putih tidak membidiknya, hanya Raja Wali emasnya. Itu memenggal kepala burung dan darah menyembur keluar. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Zhenxiang kehilangan pijakan dan menjadi takut saat jatuh juga. Sialan, dia mengutuk tepat sebelum menyebabkan percikan besar. Jiangx kuno terlatih dalam seni fisik kuno. Beberapa cukup kuat untuk menaikkan gunung atau membunuh giant dengan satu pukulan. Satu lompatan bisa membawa mereka ribuan meter di depan tetapi mereka tidak bisa terbang. Karena itulah Zhenxiang mengandalkan elang emas ini untuk bepergian. Feiyun mengambil keuntungan dari kelemahan ini. Raungan datang dari bawah. Meskipun Zhenxiang bukan perenang yang baik, dia menginjak dasar danau untuk melompat ke udara. 50 tentara melompat keluar dan menyambutnya dengan melemparkan batu besar. Ahli strategi Mo bahkan lebih kejam. Dia mencabut bukit kecil dan memukul kepala Zhenxiang, menyebabkannya jatuh lagi. Zhenxiang tidak bisa mengutuk waktu sebelum menelan seteguk air. Feng Feiyun, ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Zhenxiang sangat marah dan membuang air itu, menciptakan gelombang setinggi puluhan meter. Binatang buas di dekatnya bangun dan mulai melihat sekeliling. Hadiah berikutnya adalah batang raksasa yang tampak seperti pilar yang memanggul surga dengan tanda-tanda menakutkan di permukaan. 10.000 binatang buas meraung pada saat yang sama ketika itu mengenai bagian belakang kepalanya, menyebabkan mata pria itu menjadi putih. Dia sekali lagi jatuh ke sungai. Feiyun mendarat di pantai dan menggosok tongkat, harta karun roh tingkat 3 puncak memang cukup kuat. Petik 2. Dia mengambilnya dari Pangeran Hongye di masa lalu. Materi itu dimaksudkan untuk menciptakan harta roh peringkat keempat. Namun, karena kesalahan dalam proses perbaikan, 8 dari 108 formasi yang diukir di dalamnya rusak. Ini adalah salah satu harta kerajaan Qian, hanya di bawah persenjataan mendominasi. Itu lebih kuat dari cincin roh tak terbatas saat ini. Itulah alasan mengapa Feiyun tidak ingin memperbaiki batang menjadi esensi senjatanya dulu. Saya akan menunggu sampai cincin saya mencapai tingkat keempat sebelum memperbaiki batang. Ketajaman esensi harus menggandakan dan dengan mudah menghancurkan pertahanan super raksasa. Petik 1. Dia menyingkirkan tongkat itu. Seorang tentara datang dan berlutut untuk melaporkan, kami tidak dapat menemukan si Zhenxiang di bagian bawah.
Ada jejak darah di pantai lain, dia pasti telah melarikan diri. Petik 2. Fei Yun mengangguk dengan seringai. Zhenxiang masih merupakan giant perantara. Fei Yun memiliki semua keuntungan tetapi membunuhnya masih sulit. Keributan di sini pasti menarik beberapa binatang buas yang kuat. Tempat ini akan sangat berbahaya di malam hari, kita harus pergi sekarang dan mencari lokasi lain untuk beristirahat. Fisik binatang buas Fei Yun bisa memanggil dan mengendalikan binatang biasa. Namun, binatang roh milenium adalah cerita yang berbeda. Mereka memiliki kecerdasan yang cukup, beberapa bahkan dapat berbicara. Dia perlu mengolah fisik ke tingkat yang lebih tinggi sebelum dapat menekan mereka. Pagi-pagi keesokan harinya di dalam hutan daun jarum, para prajurit menunggang binatang buas yang kuat dan memimpin jalan. Gunung-gunung tersebut terutama terdiri dari 700, 800, dan bahkan beberapa raja binatang berumur 900 tahun. Seorang prajurit sangat bersemangat mengendarai singa bertanduk satu dengan bulu seperti darah. Dia menggosoknya seolah-olah dia sedang membelai wanita cantik, Wang Lei. My God, lihatlah singa darah naga berkepala 800 tahun ini. Ini tunggangan saya sekarang. Jika saya kembali ke perkemahan, bahkan Komandan Surgawi akan cemburu. Petik 2. Wang Lei di dekatnya mendengus menanggapi. Dia menepuk dudukannya sendiri, kelabang perak yang membentang sejauh 10 meter. Itu memiliki 80 kaki yang tajam, meninggalkan percikan api dan tanda-tanda di jalan batu. Itu hanya singa darah berkepala naga. Apakah kamu tidak melihat apa yang saya tunggangi? Ini adalah kelabang perak Crimson Flame 800 tahun. Hanya satu kepulan api dari itu bisa membuat pegunungan, haha. Petik 2. Gaun putih Bai Ruxue berkibar di tiup angin. Dia mengendarai murai awan berusia 900 tahun. Sayap-sayapnya membentang 40 meter dengan ekor sepanjang burung phoenix. Fei Yun telah memanggil dan menjinakkan binatang buas ini. Ada gajah Night Valley, Rock, dan banyak lainnya. Mereka cukup kuat, Raja Gunung, tetapi jinak seperti anak anjing sekarang. Inilah sebabnya dia membawa 50 prajurit bersamanya. Dia akan menggunakan mereka untuk naik dan mengendalikan binatang buas, bertindak sebagai kekuatan tempur sejatinya. 50 binatang bersama sebanding dengan giant. Dia tidak perlu waspada terhadap si Zhenxiang lagi. Bab 639. Hutan daun jarum terdiri dari pohon yang tumbuh selama 1000 tahun terakhir. Masing-masing setebal penggiling besar. Lebih dari 50 raja binatang membawa prajurit-prajurit yang mengenakan baju besi terang melalui daerah itu. Debu berserakan di mana-mana sementara binatang buas lainnya lari. Mo Chongji menunggangi kepala ular terbang 900 tahun. Itu 2 meter lebar dan lebih dari 60 meter panjang dengan sepasang sayap bersisik. Itu memuntahkan kabut beracun, menyebabkan pohon-pohon pinus di dekatnya layu. Mo Chongji sangat gembira naik gunung ini. Sama sekali tidak lebih lemah darinya. Yang mulia, si Zhenxiang itu masih hidup. Dia akan mengejar kita lagi setelah merawat lukanya. Apa yang akan kita lakukan? Mo Chongji sedikit gugup. Fei Yun duduk di atas macannya sambil mencoba memperbaiki akarnya 5000 tahun. Itu tidak mudah untuk membuat tulang phoenix kedua. Tanaman ini saja tidak cukup, bantuan dari kor roh yang diambil dari binatang diperlukan. Dia ingin menyelesaikan proses sebelum mencapai divisi penyembahan surga sehingga dia terjaga sepanjang malam. Dia dengan santai menjawab, kita hanya perlu sampai ke penyembahan surga dan dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Tapi penyembahan surga adalah bagian dari Jiang juga, itu lebih kuat dari divisi sihir surgawi dan memiliki 5 raja suku, kata Mo Chongji. Setiap Jiang yang sebanding dengan raksasa disebut penguasa suku. Ini adalah judul pemberian wilayah. Fei Yun memahami kekhawatiran pria itu karena Jiang membenci orang luar. Selain itu, Fei Yun adalah raja surgawi. Posisinya akan membawa ketidakpercayaan dari para penguasa suku. Mereka bahkan mungkin bersatu melawannya. Fei Yun berkata, jangan khawatir, pakar strategi. Sudahkah Anda memberitahu gubernur dan raja suku tentang kedatangan saya? Petik 2. Aku mengirim pesan batu giok kemarin. Gubernur Jiang kuno tahu Anda akan datang dan tidak bisa tidur karena kegembiraan. Dia bilang dia ingin menyapa kamu secara pribadi di Witchcraft God City. Chongji tetap khawatir. Dia telah mengunjungi suku-suku ini sebelumnya dan mengetahui keganasan Jiang. Dia tidak sesantai prajurit lainnya. Rumah gubernur terletak di Dewa Sihir. Namun, ini agak kosong.
Penguasa sebenarnya adalah 6 penguasa suku dan Dewi Penyihir Surgawi. Fei Yun berhenti berbicara dan terus memperbaiki akarnya. Perjalanan ini tidak akan mudah sehingga perbaikan apapun akan membantu. Kuil Shenluo dan alam gelap telah memasuki Jiang kuno. Feng Fei Yun lebih peduli tentang dua kekuatan ini daripada penguasa suku. Mereka berbaris selama 3 hari melintasi pegunungan dan rawa-rawa, total 70.000 mil, dan akhirnya berhasil ke kota Dewa Sihir. Sepanjang jalan ada banyak suku kecil. Fei Yun memerintahkan anak buahnya untuk berhati-hati dan menghindari suku-suku untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Gubernur Jiang kuno, Chen Daoran, beberapa penguasa daerah, dan berbagai pejabat telah menunggu di gerbang pagi-pagi sekali. Tidak sampai senja sampai mereka melihat sekelompok tentara yang mengesankan meninggalkan jejak berdebu di belakang mereka. Binatang buas yang menyertainya meraung cukup keras untuk mengguncang tanah. Witchcraft God City dipenuhi dengan tulang putih dari binatang buas. Jiang kuno terkejut dan berpikir bahwa binatang buas menyerang kota. Mereka menjadi tegang dan mengangkat busur emas mereka. Beberapa sepanjang 7 meter, panah tampak seperti tiang bendera. Bahkan binatang roh 600 tahun akan langsung ditembus. Chen Daoran meraung, kurang ajar. Ini adalah yang mulia, Raja Surgawi. Singkirkan busur panah Anda. Petik 2. Daoran memiliki kultivasi yang mengesankan, raksasa awal. Dia adalah murid yang baik di bawah Grand Tutor, Dongfang Hanlin, jadi dia dianggap sebagai bagian dari klan Yin Gou. Raungannya mengandung dao surgawi sehingga dia hampir memecahkan beberapa gendang telinga. Sinar hijau melesat ke langit, menjatuhkan banyak prajurit Jiang ke tanah. Haha, Gubernur, kota ini tidak di bawah perintahmu, siapa yang peduli tentang Raja Surgawi ini? Tidak pernah mendengar namanya. Saya hanya tahu bahwa banyak binatang buas yang kuat akan datang. Jika mereka masuk ke dalam, mereka akan menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Bahkan, jika mereka menyakiti yang mulia, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjaga kepalamu. Jiang, berbulu setinggi 4 meter berdiri di dinding dan memegang kapak seberat lebih dari 100.000 pound, terlihat cukup sombong. Apakah orang ingin melewati gerbang? Mereka harus merangkak di bawah selangkangannya untuk masuk. Chen Daoran sangat marah, Chang Dakai, jangan berpikir Anda bisa tidak menghormati Raja Surgawi hanya karena Anda adalah Raja suku ke-6. Apakah kamu tidak peduli tentang dinasti? Petik 2. Pah, saya hanya tahu Dewa Sihir Surgawi dan Yang Mulia, saya tidak peduli tentang dinasti Anda. Chang Dakai menyeringai sambil melihat kelompok yang masuk. Dia mengungkapkan giginya yang besar seperti binatang buas yang membuka rahangnya. Di kejauhan, Fei Yun melihat kota hitam. Itu memiliki aura sedih dan tua, hampir seperti sebuah kota dari puluhan ribu tahun yang lalu tiba-tiba jatuh ke masa sekarang. Beberapa tulang binatang menumpuk di luar kota sangat besar. Beberapa dari mereka tingginya 90 meter. Gunung di kelompoknya menjadi takut. Mereka akan mundur jika bukan karena kendali Fei Yun. Ada kekuatan yang menakutkan di kota yang mencegah binatang buas itu mendekat. Ini bukan pertama kalinya Mo Chongji mengunjungi kota. Dia masih menjadi emosional, saya mendengar kota ini sebenarnya adalah makam Dewa Penyihir Surgawi. Ia memiliki kekuatan yang kuat melindungi kota. Bahkan monster di tanah tak berujung tidak berani datang ke sini. Ini adalah area yang dikuduskan. Petik 2. Fei Yun mengaktifkan pandangan Phoenix-nya dan melihat gambar Qi yang mendominasi di atas dinding. Itu tampak seperti bibrida antara manusia dan binatang menjulang setinggi 37.000 kaki. Itu memegang palu dengan cahaya hitam. Namun, itu tidak memiliki kepala, hanya awan merah yang menjulang di atas tubuh bagian atas. Tubuh itu diikat oleh banyak rantai besi. Ini tampak seperti orang suci dari legenda suku ini. Hanya satu smash bisa menghancurkan sudut benua ini atau seluruh dinasti. Gambar Qi di atas kota ini memang menakutkan. Fei Yun teringat tatapannya dan menarik napas dalam-dalam, kota ini mungkin sebenarnya memiliki asal yang menakjubkan. Mungkin Tuan yang menantang surga akhirnya berubah menjadi itu. Petik 2. Mo Chongji tidak melihat gambar Qi jadi dia tidak terkejut seperti Fei Yun. Dia memandang Fei Yun dan bertanya, Yang Mulia, Anda berpengalaman dalam pengamatan Qi dan astronomi. Sedikit saja, jawab Fei Yun. Jawaban sederhana ini masih menggerakkan Chongji. Dia berkata, kamu terlalu rendah hati, Yang Mulia. Membaca gambar Qi membutuhkan pemahaman yang besar tentang astronomi dan geografi, memahami momentum tanah dan pergerakan bintang-bintang.
Bahkan seorang guru kebijaksanaan peringkat ke-9 mungkin tidak bisa melakukannya. Kurang dari 10 dinasti dapat membaca gambar. Semua dari mereka sangat berpengetahuan atau makhluk tercerahkan dekat dengan Dao Surgawi. Petik 2. Yang benar adalah aku telah meneliti astronomi dan geografi selama lebih dari 300 tahun dan aku masih belum dekat dengan levelmu, Yang Mulia. Saya hanya bisa melihat garis-garis samar gambar ki dari para jenius tertentu. Ini gambar ki tertentu dari tanah. Saya tidak dapat melihat satu hal pun. Ada banyak dari kita tetapi hanya sedikit dari Anda, Yang Mulia. Chongji penuh kekaguman. Fei Yun tidak berpikir ini istimewa. Pandangan sorgawi dan penelitiannya tentang Dao Surgawi dari kehidupan sebelumnya memungkinkannya untuk membaca gambar ki dengan mudah. Dia tidak menganggap prestasi itu luar biasa, tidak seperti yang lain. Yang Mulia, karena Anda adalah ahli dalam pengamatan ki, bolehkah saya berbicara dengan pikiran saya? Tanya Chongji. Fei Yun menepuk pundaknya dan tertawa, Old Mo, tidak perlu terlalu pendiam, silakan. Petik 2. Chongji telah cukup lama berada di dekat Fei Yun untuk mengetahui bahwa dia adalah orang yang ramah. Dia tersenyum dan berkata, ada yang mengatakan bahwa Dewi Sihir Surgawi telah mewarisi seni sihir agung Wisdom Master Jing Feng. Dia juga seorang ahli astronomi. Jika Anda dapat mengambil keuntungan dari hal ini dan berteman dengannya dengan kedok diskusi dan pembelajaran, itu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan kami. Memenangkan kebaikannya sama dengan memenangkan hati Jiang's. Kita dapat melakukan segalanya jauh lebih mudah sejak saat itu. Petik 2. Haha, baiklah, aku akan membiarkanmu mempersiapkan ini. Fei Yun bergegas menuju kota sementara gambar tertentu muncul di kepalanya. Itu adalah gadis kecil dari kedai teh, takut dan malu, berusaha menyembunyikan tubuhnya dengan kedua tangan sambil menangis. Tuan Muda Feng, tolong luang aku masih sangat muda, tolong luang aku. Gadis menyedihkan ini telah menjadi pemimpin spiritual semua Jiang's, Dewi Sihir Surgawi yang terkenal. Orang mengatakan gadis-gadis berubah sepenuhnya pada usia 18 tahun. Fei Yun bertanya-tanya seperti apa rupa gadis kecil ini sekarang. Bab 640-640. Bayangan panjang ditinggalkan saat matahari terbenam menyinari kota besar itu. Feng Fei Yun, Mo Chongji, Bai Ruxue, dan 50 tentara yang mengendarai gunung sengit mendekat. Namun, begitu mereka berada 1000 kaki jauhnya, seseorang mengatakan kepada mereka untuk berhenti, tahan di sana. Petik 2. Selanjutnya adalah panah emas yang menembaki. Masing-masing sebesar pilar dan lebih dari cukup tajam. Mereka menembak seperti sinar dan memotong angin untuk menghentikan jalan kelompok. Mo Chongji balas berteriak, siapa yang cukup berani untuk menghentikan Raja Surgawi memasuki kota. Sementara itu, Chen Daoran berada di posisi yang sulit. Dia adalah gubernur Jiang kuno tetapi sebenarnya tidak memiliki otoritas nyata. Penguasa suku ke-6, Chang Dakai, berpose dengan kapak besarnya. Kepalanya sedikit miring ketika dia tersenyum, belum pernah mendengar tentang Raja Surgawi ini, itu hanya bocah nakal yang bibirnya masih basah oleh susu ibunya. Jangan membuatku tertawa, haha. Tentara Jiang yang lain juga tertawa terbahak-bahak setelah melihat betapa muda Fei Yun dan fisiknya yang lemah. Mereka merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Jiang menyembah kekuatan fisik. Bagaimana mereka bisa peduli tentang Fei Yun, mengingat penampilannya? Para prajurit dari tentara sangat marah, ingin bergegas ke dinding untuk menjatuhkan orang-orang ini. Fei Yun tidak marah. Dia memberi isyarat dan menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Dia melompat turun dari harimau dan berdiri di trotoar yang keras di depan panah emas. Dia tersenyum dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Jiang menghormati kecakapan fisik dan kuat. Sayangnya, sepertinya mereka tidak benar-benar menggunakan kepala mereka. Petik 2. Bahkan jika Dakai bodoh, dia bisa mendengar ejekan dalam komentar Fei Yun. 7 jiwa binatang bergegas keluar darinya sementara rambutnya tegak lurus ke atas. Bocah cilik, kau berani mengejekku. Aku sebenarnya mencoba menyelamatkan hidupmu. Divisi Anda sedang dalam krisis sekarang, diserang oleh Heavenly Witchcraft dan Dark Realm, musuh ada di mana-mana dan Anda tidak punya apa-apa lagi. Sekarang, Anda cukup bodoh untuk mendengarkan fitnah palsu dari orang lain dan menyinggung perasaan saya. Apakah Anda ingin memusuhi pengadilan juga sampai kami memobilisasi melawan Anda? Maka Anda akan memiliki musuh di 3 sisi. Petik 2. Dakai terpana dengan jawaban ini.
Divisinya memang berada di tempat yang sulit. Di sebelah barat adalah serangan dari banyak suku besar di bawah sihir surgawi. Di timur dan selatan adalah serangan tanpa henti dari suku-suku di bawah Dark Realm. 90% dari tentaranya telah memobilisasi ke medan perang, 4 dari 6 raja suku berada di garis depan juga. Setiap hari, gerbong yang penuh mayat akan dibawa kembali ke sini. 3 divisi saling membunuh sementara kekuatan misterius terlibat juga. Mereka tampaknya menggunakan Jiang sebagai bidak catur. Sudah 2 tahun dan penyembahan surga telah kehilangan 3 lintasan utama dan 19 kota. Banyak suku kecil di bawah mereka telah membelot. Korban berjumlah jutaan sementara mereka telah menghabiskan lebih dari setengah dari sumber daya mereka. Selain itu, orang bisa mendengar auman besar yang datang dari Endless Land. Roh binatang raja tepat di perbatasan telah bergerak. Binatang mengamuk dalam skala besar mungkin akan segera dimulai. Prefektur Jiang kuno berada tepat di sebelah tanah tak berujung. Raja-raja binatang buas di dekat sana ingin menghancurkan Jiang kuno dan mengusir semua manusia di daerah ini. Konflik internal hanya membuatnya lebih mudah. Divisi penyembahan surga tidak akan mampu menangani binatang buas skala besar saat ini. Kehancuran total adalah kemungkinan nyata. Mereka sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam situasi ini, apalagi memicu kemarahan pengadilan. Fei Yun dengan tepat menunjukkan ini dan menutup Dakai. Ketahuilah bahwa dengan satu pesanan saya bisa mengirim 100 juta tentara untuk memadamkan pemberontakan di sini. Hehe, saya tahu bahwa Jiang adalah pria sejati, tetapi divisi Anda hampir tidak bisa mengimbangi sekarang, apalagi berurusan dengan medan perang ketiga. Terus memprovokasi saya dan saya akan menjamin bahwa dalam waktu kurang dari 3 bulan, divisi penyembahan surga akan dilakukan untuk tidak ada satu bangunan pun yang akan tetap utuh sementara mayat-mayat bertumpuk seperti gunung. Fei Yun mengancam dengan keras. Yang benar adalah bahwa dia tidak akan mengirim pasukan ke sini. Itu hanya akan berfungsi untuk menyatukan suku-suku Jiang melawan penjajah bersama. Mereka xenofobia sehingga meskipun mereka saling membunuh sekarang, mereka pasti akan bekerja sama melawan pasukan asing. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Fei Yun. Tentu saja, Dakai tidak bisa datang dengan ini sendiri sehingga keringat mengalir di punggungnya. Para crossbower di dinding merasakan tangan mereka bergetar, takut mereka mungkin salah sasaran dan menakuti Raja Surgawi ini. Masalah besar akan datang kemudian. Setengah kebenaran Fei Yun menyentuh titik sensitif mereka dan meninggalkan Dakai dalam posisi yang sulit. Dia ingin Fei Yun masuk tetapi itu akan kehilangan banyak muka. Namun, menyinggung perasaannya sebenarnya bisa sangat bermasalah bagi sukunya. Melakukan apa? Melakukan apa? Wajahnya memerah seperti balon yang terisi. Brengsek. Aku seharusnya tidak mendengarkan itu, Tuo Bahong. Dia mengatakan dia sudah menyelidiki Raja Surgawi. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Saudara pertama akan membunuh saya karena menyebabkan lebih banyak masalah bagi suku. Petik 1. Tunggu sebentar, Bahong adalah pria yang cerdas, jadi dia jelas tahu tentang konsekuensi menyinggung Feng Fei Yun. Apakah ini adalah mata-mata dari Dark Realm atau Heaven Witchcraft? Dia ingin aku melakukan ini. Sial, hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya kembali adalah membuat mangkuk toilet dari kepalanya. Dia mengertakkan giginya dan merasakan kemarahan yang membunuh. Sayangnya, dia sakit kepala setelah menatap Fei Yun. Keparat, aku masih tidak tahu harus berbuat apa. Fei Yun bisa membacanya seperti buku. Dia terbatuk dan menampakkan senyum ramah, tapi aku tidak ingin mendengar tangisan kematian yang menyedihkan atau membunuh sukumu. Sebenarnya, saya di sini untuk membantu Anda menyatukan semua prefektur Jiang kuno, menjadikan suku Anda penguasa baru. Petik 2. Mata Dakai menyala dan hampir meninggalkan rongganya. Ini adalah tempat yang sulit bagi suku mereka. Mendapatkan bantuan dari pengadilan adalah peristiwa besar. Dia mungkin dipuji oleh Yang Mulia setelah menceritakan berita ini kepadanya. Hanya berfantasi tentang senyum dari Sang Dewi membuatnya tersenyum polos seperti anak kecil atau pria yang berpikiran sederhana. Namun, divisi ibadah surgawi Anda benar-benar mengecewakan saya sekarang. Tidak membiarkanku di kota adalah satu hal, tapi memanggilku anak nakal juga. Banyak Jiang di dalam kota bisa mendengarnya dan menjadi gugup. Semakin banyak menjadi marah dan mengutuk Dakai karena begitu bodoh. Beberapa juga merasa menyesal. Jika Dakai tidak menyinggung Raja Surgawi sekarang, suku itu mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk melewati kekacauan ini. Sayangnya,
Sudah terlambat. Kamu, Yang Mulia, Dakai melompat dari dinding. Tingginya hampir 5 meter dengan sepasang lengan yang cukup panjang untuk mencapai lututnya. Dia tampak seperti kera besar yang menabrak tanah, meninggalkan lubang besar. Dia keluar dari lubang sambil membawa kapak yang berat dan tersenyum malu-malu, sebelumnya hanya kesalahpahaman. Mo Chongji hampir tertawa terbahak-bahak. Yang Mulia membuat tuan suku ini tunduk hanya dengan beberapa kata, tidak perlu bertempur sekarang. Gubernur di sebelah gerbang juga terkejut. Tidak heran mengapa dia bisa membuat Beiming Mosou frustrasi di pengadilan. Itu sebabnya Tuan Klan menyuruhku belajar dari Fei Yun, dia benar sekali. Petik 1. Kesalahpahaman. Ekspresi Fei Yun berubah serius. Ini membuat Dakai menjadi lebih merah dan lebih gugup. Namun, Fei Yun tiba-tiba mengubah nadanya dan tersenyum pada pria itu bisa dimengerti. Suku Anda memuja yang kuat, semua Jiang adalah pria sejati. Anda hanya memprovokasi saya untuk melihat kultivasi saya. Saya mengerti. Petik 2. Haha, tentu saja, tentu saja. Dakai menyeka keringat di dahinya. Sial, terima kasih dewa untuk pembenaran ini. Fei Yun berdiri di sana dengan bangga dengan punggung lurus, Tuan Suku, jika Anda ingin menguji kekuatan saya, maka saya akan menghibur Anda. Bagaimana dengan ini? Untuk membuatnya adil, aku akan menggunakan tangan kosongku untuk mengambil 3 tebasan darimu. Petik 2. Ini mengejutkan banyak orang. Anggota Jiang terkejut. Raja yang terlihat lemah ini sebenarnya adalah tuan yang tersembunyi. Bahkan Mo Chongji dan Chen Daoran berpikir bahwa Fei Yun hanya menakuti orang itu, memaksanya berlutut dan memohon pengampunan. Bagaimanapun, Fei Yun tidak cukup kuat untuk mengambil 3 kapak dari pria itu. Ditambah lagi, Dakai juga tidak akan berani melakukannya. Mereka tidak tahu bahwa Fei Yun benar-benar serius. Bab 641 banding 641. Mo Chongji sedikit terkejut dan diam-diam berkata, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Kesejahteraan Anda sangat berharga. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Anda, tidak ada yang bisa menangani murka Kaisar. Petik 2. Gubernur, Chen Daoran, sedikit membungkuk dan menjadi sangat gugup. Anda tidak bisa, Yang Mulia. Kami telah menyiapkan jamuan untuk Anda di kediaman resmi, silakan bergabung dengan kami. Petik 2. Fei Yun tetap santai, saya hanya ingin berdebat dengan Tuan Suku, Anda semua tidak perlu khawatir. Datang, ayo, Tuan Tribelord, Anda dapat menyerang saya 3 kali, jangan menahan diri. Petik 2. Tujuannya adalah untuk memenangkan kekaguman Jiangx ini melalui kekuatan belaka alih-alih menggunakan mulutnya. Melakukan yang terakhir hanya akan memenangkan kata-kata mereka, bukan hati mereka. Beberapa saat yang lalu, Chang Dakai akan lebih dari senang membiarkan Fei Yun merasakan kapaknya. Namun, setelah omongan sebelumnya, dia tidak merasakan apa-apa selain takut menyakiti Raja Surgawi yang berharga ini. Cedera apapun akan membawa banyak masalah. Petik 2. Dia memasang ekspresi aneh dan melaporkan, Yang Mulia, Anda bermain, kan? Kapak saya dapat membelah gunung. Tuan Suku, kamu bisa keluar semua. Jika aku tidak bisa memblokir kapakmu, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena lemah dan merusak reputasi Jin. Lagi pula aku pantas mati. Fei Yun berdiri di sana, terlihat cukup tampan dan keren, jika Anda tidak segera memulai, Tribelord, saya akan mulai mempertanyakan keberanian Anda. Petik 2. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa Fei Yun berarti bisnis, ingin menghentikan 3 kapak dari Dakai dengan tangan kosong. Itu gila, Dakai sebanding dengan raksasa tingkat awal, tembakan besar sejati. Raksasa awal dan setengah-setengah hanya terpisah 1 tingkat, tetapi tingkat yang satu ini mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Mo Chongji dan Chen Daoran mencoba menghentikannya lagi tetapi dia menolak dengan lambaian tangan. Dakai mengerti maksudnya dan matanya bersinar, kalau begitu permisi, Yang Mulia. Petik 2. Dia perlahan-lahan mengangkat kapaknya, menyebabkan tulang-tulang di lengannya mengeluarkan retakan keras. Bila kapak memantulkan sinar matahari di mana-mana. Dia menginjak tanah untuk membangun momentum sebelum melompat lebih dari 30 meter di udara, memuncak dengan tebasan vertikal ke bawah. Boom! Fei Yun menggunakan 2 jari untuk menghentikan kapak. Tubuhnya tidak bergerak 1 inci, hanya rambut di belakang punggungnya yang sedikit tersembur dari angin sementara dia terlihat cukup acuh tak acuh.
Dakai merasa seolah-olah dia telah menamparkan gunung surgawi dan merasakan kekuatannya dihentikan, tidak mampu bergerak 1 inci ke depan. Kedua tangannya merasakan sakit dari serangan balasan. Adegan ini seperti gambar beku yang menyebabkan semua orang berkeringat. Blok kasual kapak Fei Yun mengejutkan semua orang, hampir menyentak jiwa mereka keluar dari tubuh. Tuan Suku, apakah ini yang bisa Anda lakukan? Betapa mengecewakan. Fei Yun mengayunkan tangannya dan menyebabkan gumpalan api melonjak. Kekuatan besar ini meniup Dakai dan kapaknya terbang. Bam! Pria itu mendarat 100 kaki jauhnya dan meluncur mundur sejauh 10 kaki sebelum menstabilkan. Dia menatap Fei Yun dengan tak percaya. Kerangka kecil Fei Yun itu sebenarnya mengandung begitu banyak kekuatan. Dia hanya menggunakan kekuatan 10% sebelumnya, tetapi ini sudah cukup untuk membelah bumi. Dia tidak menyukai pernyataan Fei Yun sebelumnya dan ingin memberi Fei Yun pelajaran sekarang atau orang itu akan memandang rendah Jiang's. Dia meludah seteguk air liur di telapak tangannya sebelum meraih gagang kapaknya yang sangat dingin. Dia meraung eksplosif, menyebabkan guntur menyerang di atas kapak revolusi. Dakai mengayunkan kapaknya sekitar 18 kali dengan kecepatan yang meningkat. Itu tampak seperti kincir angin raksasa dengan energi angin yang eksplosif. Kekuatan yang terkandung dalam blade akan meningkat setelah setiap rotasi. Setelah yang ke-18, ia dan kapak lolos dari gaya gravitasi pusat dan melesat ke depan. Tebasan ini membawa suara guntur. Namun, Dakai merasakan kekuatan lain menyerang lengannya lagi seolah-olah dia menabrak gunung yang terbuat dari logam. Lengannya menjadi mati rasa, jaring di antara ibu jari dan telunjuknya hampir robek. Fei Yun menghentikannya dengan seluruh tangannya kali ini. Itu diselimuti api yang terdiri dari bulu-bulu Phoenix, merah menyilaukan, benar-benar indah. Ini bukan harta roh, hanya manifestasi lain dari Immortal Phoenix fisik. Kapak menjadi merah karena panas dan angin sepoi-sepoi menyebabkan percikan terbang. Orang-orang di atas tembok menjadi ternganga. Raja Surgawi ini sebenarnya adalah keledai yang buruk. Menghentikan tebasan pertama cukup mengesankan, tetapi melakukannya lagi dengan mudah untuk yang kedua. Jika mereka tidak melihat lingkaran beberapa puluh meter runtuh di sekitar Fei Yun, mereka akan berpikir Dakai mudah pada pria itu. Itu yang kedua. Fei Yun tersenyum dan meniup Dakai lagi. Bam! Dakai membuat lubang lain di tanah dan terus didorong kembali dengan satu lutut di tanah. Itu berakhir dengan alur yang membentang sejauh 10 meter. Dia bahkan tampak lebih heran, melirik kapak merahnya lalu ke Fei Yun. Mo Chongji merasakan hal yang sama. Raja Surgawi telah tumbuh jauh lebih kuat hanya dalam beberapa hari. Mandat surga tingkat kelima mengambil raksasa awal. Lagi, ganasnya Dakai diaktifkan. Tanda-tanda penyihir muncul di tubuhnya. 7 jiwa binatang muncul di kedua lengan dan mulai melolong. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara-suara aneh. Seseorang dapat melihat melalui kulitnya bahwa tulang-tulangnya telah berubah menjadi hitam dengan arus kilat mengalir melalui mereka. Anak-anak Jiang kuno akan mandi dalam cairan khusus untuk menghaluskan tulang mereka. Beberapa bayi bahkan diukir dengan rune penyihir primordial. Ini memungkinkan mereka untuk mengubah tulang mereka menjadi baja dan kilat, konstitusi fisik yang tinggi. Dakai meraung dan mengangkat kapaknya. Baut petir melonjak di langit, membuatnya tampak seperti dewa guntur. Mata Fei Yun menyipit saat dia mengambil posisi lebih kuat dengan menurunkan pusat gravitasinya. Kedua tangannya menjadi terbakar seperti dua cakar Phoenix. Di belakangnya ada 10.000 jiwa buas. Boom! Kapak besar itu disertai oleh lebih dari 1.000 ular kilat, mengarah langsung ke kepala Fei Yun. Fei Yun menamparkan kedua telapak tangannya untuk menghentikan kapak. Kekuatan itu menghancurkan pisau sepenuhnya dan mengirim Dakai terbang dengan hanya gagang di tangannya. The Jiang's di dinding hampir mata mereka keluar dari rongganya. Mereka memandang rendah Fei Yun sebelumnya karena terlihat sangat lemah, tapi sekarang, mereka menghormatinya karena menjadi tuan. Di mata mereka, ia berada di tingkat yang sama dengan para bangsawan suku. Dakai berdiri di sana dengan linglung dengan kapak yang patah di tangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku kalah. Petik 2. Tiba-tiba, gerbang dibuka. Seorang pria berambut emas yang menjulang pada ketinggian 6 meter keluar. Dia mengenakan jubah kulit yang terbuat dari kulit iblis rakus dan lempeng baju besi emas. Kakinya lebih besar dari gajah. Dia memiliki tanda-tanda penuaan, keriput di wajahnya dan bagian panjang janggut keemasannya di dagunya berwarna putih.
Sekelompok tua-tua dari Heaven Worship berjalan di belakangnya bersama dengan beberapa dukun agung. Dukun-dukun ini adalah kulit dan tulang dengan aura bawah bagi mereka. Tidak ada cahaya di mata hitam mereka. Dakai tampak seperti tikus yang melihat kucing setelah melihat pria berambut emas dan ingin melarikan diri dengan tenang. Idiot, kemana kamu pikir kamu akan pergi setelah menyebabkan begitu banyak masalah? Pria berambut emas itu sangat cepat dan mudah menyusul. Dia menendang pantat Dakai, menyebabkan pria itu miring ke depan berlutut. Tuan keenam yang kejam itu tampak sangat menyedihkan. Dia mencoba bangkit tetapi pria berambut emas itu menamparnya ke tanah. Kakak pertama, ini salah paham, dengarkan aku, Dakai kehilangan 2 gigi dan pipinya menjadi bengkak. Persetan kakakmu. Dakai terlempar lagi dan mendarat di depan Fei Yun. Dia memprotes, saudaraku adalah saudaramu. Semua orang tercengang. Mereka saudara. Ini lebih mirip adegan seorang istri memukuli anak haram suaminya. Pria berambut emas ini adalah Chang Daye, penguasa suku pertama dari Heaven Worship. Bab 642. Chang Daye adalah pakar nomor 1 di Jiang kuno. Tepat setelah kelahirannya, awan keemasan datang di langit dan keluarlah cakar binatang buas untuk menangkapnya. Karena ia dibesarkan dengan susu binatang ini, tulang dan dagingnya jauh melebihi orang biasa. Dia menjulang setinggi 6 meter, lengannya lebih tebal dari pinggang orang lain. Binatang itu mengejarnya kembali ketika dia berusia 5 tahun. Tingginya sudah 2 meter saat itu. Dia memiliki seni kultivasi fisik binatang roh di atas memiliki master dari gerbang Taois. Ini memungkinkannya untuk membuka dantiannya untuk mengolah energi valet. 200 tahun yang lalu, dia telah memasuki ibu kota dan berperang melawan Heaven Butler, yang terkuat di antara Marquise, bertukar 9 gerakan tanpa kehilangan. Perlu diingat bahwa Heaven Butler sudah menjadi mandat surga tingkat ke-9 pada saat itu selain menjadi seorang jenius sejarah. Raksasa ini disebut raksasa sejarah dan raksasa tertinggi. Sungguh luar biasa bagi Daye untuk keluar tanpa cedera setelah duel singkat ini melawan si Markis. Mata Fei Yun menyala. Dia melihat kekuatan Dao paling murni datang dari Daye. Itu menelan seluruh tubuhnya dengan jejak ketuhanan. Ini menunjukkan bahwa hukum jasa yang dia latih cukup menakjubkan. Majikannya pasti seseorang yang spesial. Big Bro, berhentilah memukulku, aku tahu kesalahanku, biarkan aku kembali dan bunuh Tuo Bahong itu. Dakai dipukuli tanpa belas kasihan dengan kepala di atas lumpur sementara pantatnya menunjuk ke langit. Kau, datang ke sini dan minta maaf kepada Raja Surgawi sekarang. Daye menggosok tinjunya dan berjalan maju. Langkahnya cukup kuat untuk meratakan area ini. Jika aku, maka kamu juga. Dakai bergumam pelan sebelum mengangkat kepalanya keluar dari lumpur. Dia mengayun-ayunkan kepalanya untuk memperbaiki rambutnya yang berantakan sebelum berlari ke arah Fei Yun. Dia berlutut dan berkata, "Yang mulia, saya salah, tolong maafkan saya." Dakai adalah orang yang bangga. Jika Fei Yun tidak bisa menangani 3 tebasannya sebelumnya, dia tidak akan menyerah bahkan jika Daye akan mengalahkannya sampai mati, apalagi berlutut. Namun, Fei Yun telah menunjukkan kekuatannya dan sepenuhnya meyakinkan Dakai. Itu sebabnya dia segera berlutut tanpa jejak kengganan. Di matanya, berlutut di depan seorang ahli sama sekali tidak memalukan. Fei Yun merapikan pakaian resminya dan mengangkat pria itu dengan kedua tangan. Dia kemudian menepuk-nepuk tanah Dakai dan tersenyum, "Saudaraku Dakai, kamu terlalu sopan karena kamu tidak melakukan kesalahan. Pertarungan kecil ini hanya berfungsi untuk meningkatkan hubungan kita. Ayo pergi ke mansion, kita akan minum sampai kita tidak bisa lagi." Petik 2. Fei Yun belum pernah menang 1 inci dan meminta 1 kaki, dengan pengecualian ketika berhadapan dengan wanita. Dakai hampir meneteskan air mata. Wow, dia pria yang sangat baik. Yang mulia, bolehkah saya bergabung juga? Daye berbicara dengan gemuruh. Daye adalah orang yang licik dan hanya menunjukkan kepada Fei Yun sebelumnya. Jelas bahwa dia jauh lebih pintar daripada adiknya. Chen Daoran telah menunggu sepanjang waktu dan mengundang kelompok itu ke kediaman resmi. Fei Yun dan Ruxue berbagi kereta yang sama. Mereka memasuki Witchgat City dan bertemu dengan aura kuno yang ada di setiap ubin dan batu di kota. Altar dan kuali binatang memiliki sejarah panjang bagi mereka. Sayangnya, kota ini tidak dalam keadaan baik. Orang bisa melihat kereta berdarah penuh dengan mayat yang ditutupi tikar jerami yang kembali ke seluruh jalan.
Orang tidak dapat melihat akhir dari jejak ini, mungkin lebih dari 1.000 mayat hadir dalam konvoi ini. Semuanya, datanglah klaim orang yang kamu cintai. Jiang Lapis Baja berteriak dengan suara serak, mencoba yang terbaik untuk memasang ekspresi tanpa emosi sebelum menutup matanya. Perempuan dan anak-anak menuju konvoi untuk menemukan suami dan ayah mereka. Beberapa akan merasa lega setelah tidak menemukan siapapun, tetapi mereka yang sudah mulai melolong dengan air mata. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah melihat ini. Kelompok Fei Yun juga melihat semuanya. Kedua raja suku juga berhenti ketika mata mereka perlahan menjadi merah. Sayangnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat ini. Selanjutnya, sekelompok tentara lain bertanggung jawab atas 10 kereta pengangkut. Pemimpin mengumumkan, di bawah perintah Tuan Suku, setiap keluarga dengan satu prajurit yang jatuh dapat menerima 50 pon biji-bijian, 30 pon daging babi, dan 1 tael garam. Setiap keluarga dengan 2 prajurit yang jatuh dapat menerima 150 pon biji-bijian, 80 pon daging babi, dan 3 tael garam. Keluarga manapun dengan 3 prajurit yang jatuh bisa. Seorang anak yang berlinang air mata berlutut di hadapan pemimpin dan berseru, kehidupan ayah saya hanya sepadan ini. Itu tidak cukup untuk bertahan 15 hari, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Nak, seluruh suku tidak punya cukup makanan dan semua orang lapar, boleh saja makan sedikit saja supaya tentara kita di medan perang bisa kenyang, kita tidak menginginkan daging dan biji-bijian. Ibunya mengangkatnya. Anak itu sangat kuat dan berteriak, tidak. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan di rumah, kami akan mulai mati. Petik 2. Sang ibu tampaknya kehilangan kekuatannya setelah mendengar ini. Dia melepaskan anak itu dan mulai menangis dengan mayat di kereta lagi. Perang telah menghancurkan daerah itu selama 2 tahun. Divisi penyembahan surga diserang oleh divisi alam hitam dan divisi sihir. Setiap orang yang berbadan sehat telah bergabung dalam pertempuran sehingga mereka tidak memiliki pemburu yang tersedia. Cadangan makanan mereka hampir habis. Biji-bijian yang dimaksudkan untuk ternak telah menjadi makanan utama mereka. Tidak banyak yang tersisa juga. Ini adalah perang gesekan. Sisi yang bertahan akan menang. Kelompok itu tiba-tiba kehilangan keinginan untuk berpesta, merasa bahwa makanan dan anggur tidak menyenangkan. Istana Kekaisaran Jin. Di dalam aula tertinggi ada emas dan batu giok dalam kemegahan yang mulia. Asap dan kabut melayang di sekitar 36 pilar naga. Di sana ada 360 kursi yang terbuat dari batu giok putih, tampak sangat megah dan mulia. Long Luofu duduk di singgasananya, kulitnya lebih putih daripada salju, sosoknya sempurna. Dia tidak mengenakan jubah kekaisaran hari ini, hanya gaun sutra dengan bordir drakonik dan gaun merah luar. Ini membuatnya tampak seperti putri bangsawan, bukan penguasa yang angkuh. Ketuk, ketuk. Seorang pejabat wanita cantik datang dengan gulungan batu giok dan berlutut, "Yang mulia, ini adalah pembaruan terbaru dari Tuan Yao tentang pasukan perang." Petik 2. Mata bulan sabit yang mengkilap dan Luofu memandang ke arah langit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Dia mendengar pejabat itu dan menarik pandangannya. Auranya yang tak terbatas kembali ketika dia tampaknya berubah menjadi surgawi, tidak mungkin untuk dipahami. Dia menerima gulungan itu dan tidak membukanya, mengapa Yao Ji tidak datang sendiri untuk melapor? Pejabat itu tidak dapat mengangkat kepalanya karena tekanan berat. Lord Yao pergi ke prefektur Earthchild kemarin dengan tujuan mengambil kembali kekuatan militer dari Peace and Hegemon Heavenly Marquis dan mengirim mereka berdua kembali ke ibu kota. Petik 2. Mereka dari Beiming dan cukup beruntung bisa berkemah di luar selama pembantaian. Yao Ji, bagus, dia tahu apa yang ada di pikiranku. Jika dia yang bertanggung jawab atas masalah ini, maka keduanya mungkin sudah dirantai dengan kereta dan sedang menuju ke sini. Petik 2. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan Yao Ji. Jika bukan karena khawatir tentang identitas Yao Ji, dia mungkin telah membuat pengecualian dan mempromosikan Yao Ji untuk menjadi kanselir agung Jin yang pertama. Dia kemudian membuka gulungan itu dan membaca baris pertama. Dia sedikit mengangkat alisnya dengan kilatan ungu di matanya, promosikan Earthly Marquises, tingkatkan rekrutmen, dan pusatkan otoritas. Petik 2. Luofu setuju dengan laporan ini. Tentara selalu berada di bawah kekuasaan 18 surgawi Marquise, sesuatu yang telah membuatnya khawatir selama ini. Jika dia bisa mendapatkan kembali otoritas militer penuh,
maka Mosou Beiming lain tidak bisa muncul dengan 6 markuise di bawah faksi dan mendapatkan begitu banyak pengaruh. Rencana Yao Ji adalah membuatnya menambahkan 72 markuise bumi dan menggunakan nama mereka untuk mengalokasikan kembali komando militer dari 18 markuise sebelumnya. Ini akan memungkinkannya untuk memiliki pemahaman penuh tentang pasukan Jin. 1.